السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، انصرهم في فلسطين، انصرهم في غزة، انصرهم في الشام، انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم وارحم شهداءهم واحرس أهلهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. Ujian kehidupan itu tiap hari menimpa diri manusia, diri orang-orang beriman, menimpa hati mereka bagaikan tikar anyaman. Tikar anyaman yang tidak kokoh, tidak berkualitas, akan mudah terurai sehelai demi sehelai. وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. Maka setiap hati yang membiarkan fitnah itu, ujian itu, apakah ujian maksiat, ujian kurang ibadah, ujian harta, jika dibiarkan hatinya tidak dibersihkan, maka hati itu bagaikan selembar kain yang bernoda dengan noda hitam. Ya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi qalbihi nuktatan bayda. Dan jika hati itu berusaha membersihkannya atau dibersihkan dari ujian-ujian itu, maka bagaikan kain yang begitu ada noda dibersihkan, ada noda lagi dibersihkan. Ya. Nggak mungkin sebuah kain atau baju bersih terus, walaupun bersih karena rajin dibersihkan. Hatta tasiral qulubu ala qalbayn. Sehingga hati manusia itu ibaratnya seperti dua hati. Ada dua jenis hati. Ala abyad mithlus safa wala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Ada hati yang seperti batu yang indah, yang licin. Ya. Karena batu yang licin itu tidak ada kotoran, dia merosot sendiri.
licin atau hati yang selalu bersih, insya Allah fitnah apapun, ujian apapun dalam kehidupan ini tidak akan merusaknya. Madamatis samawati wal ard, selamanya. Wal akharu aswadu mirbadan, dan hati yang tidak selalu dibersihkan bagaikan sebuah ceret yang hitam legam. Udah begitu ceretnya terlungkup, tidak dalam posisi normal. Lubang yang biasa untuk membuang airnya, dituang airnya itu terlungkup, artinya tertutup. Al-kuzi mujakhian, sehingga karena terlungkup, ya sebanyak apapun air nggak masuk. Ceret, rekok itu baru bisa menerima air kalau dalam posisi normal. Dan ini merupakan tasbih, perumpamaan dari Rasulullah, hati yang tidak sering dibersihkan seperti itu. Al-Quzim Jakhiyan. La ya'rifu munkaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang tidak mengenal, tidak tertarik terhadap kebaikan-kebaikan. Semua orang tertarik baca Quran, dia nggak tertarik. Semua orang tertarik berinfak untuk Filistin, dia tidak tertarik. Malah mengajak orang supaya tidak berinfak. Urusan kita di negeri ini masih banyak, ngapain sibuk banget ngurusin Filistin. Padahal Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdi fi auni akhihi. Semua manusia yang peduli dengan orang lain, apalagi orang lain ini disakiti oleh orang-orang kafir, siapa yang peduli, maka Allah pun peduli sama diri. Ini pemikiran yang sangat fatal. Ya. Kalau ngurusin orang lain, negerinya malah nggak terurus. Kalau membantu orang lain, maka di negerinya akan tambah susah. Yang ada bantu orang lain, Allah akan membantu dirinya, masyarakatnya, negerinya. La ya'rifu munkaran wa la yunkiru munkaran. Dan juga tidak merasakan adanya kemungkaran. Orang lain berusaha menjauhkan diri dari kemungkaran itu, dari dosa itu, maksiat. Menurut dia itu biasa aja kok. Insyaallah lana wa lakumul afiyah. Allah menjaga kita. Bisa seperti ini. Illa ma usyriba min hawahu. Jadi yang menarik hanyalah yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu nggak benar. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Maka apa pencuci hati ini? Ya, tentu sangat banyak. Ya. Pertama adalah majlisul ilmi.
ya, majelis ilmu. Ya. Karena siapa yang berada di majelis ilmu, ya, pasti berada dalam, ya, situasi yang mengajak ideal. Ya. Adapun setelah majelis ilmu yang tersisa 10%, ya, jauh lebih baik daripada enggak hadir majelis ilmu. Berarti kalau bahkan kadang-kadang yang selesai ini cuma yang tersisa 1%, ya, yang bisa diamalkan cuma sedikit. Ya. Gimana ya, nggak apa-apa, hadir lagi yang kedua, sisa lagi 1%, hadir lagi sisa 100 kali hadir majelis ilmu, masa iya tidak membesar itu ilmu yang dipelajari. Itu kalau 1%, kalau 10%, 25%. Karena itu Rasulullah sangat menjunjung tinggi, mengapresiasi tinggi orang-orang yang hadir majelis ilmu. Ya. Ada ampunan, oh, ada hal bukan cuma dengar aja. Ya. Ada rahmatnya, ada cintaan malaikat, cintaan Allah, dan seterusnya. Ya. Ilmu yang kemudian menghasilkan amal, ya. Istighfarnya, tasbihnya, salawatnya, itu semua bisa membersihkan hati. Tambah lagi tilawah Qur'annya, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam hati, ala qalbika litakuna minal mundirin, ala qalbik. Ayat 16, Allah menegur orang-orang beriman yang belum tertarik juga dengan Al-Quran. Lam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Sudah tertarik, masih ada program berikutnya. Khusyuk bersama Al-Quran, khusyuk bersama zikir-zikir kepada Allah, agar hatinya tidak sempat mengalami penumpukan kotor. Baik jemaah rahimakumullah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga saya nggak salah ya. Nah, kita libur beberapa kesempatannya. Ingat saya sampai di ayat 164. Jadi semua pembahasan mengajak orang beriman untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dalam pelaksanaan Al-Quran, ketaatan dalam akidah. Ini ayat terakhir 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Agar manusia fokus hanya siap taat kepada Allah Subhanahu.
sehingga siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika umirtu. Saya siap selalu diperintahkan dalam akidah yang lurus, akidah yang terus meningkat, sehingga menjadi manusia yang awalul muslimin. Ya. Menjadi manusia yang pertama kali masuk Islam. Mungkin enggak pertama kali masuk Islam? Ya enggak mungkin lah. Ya. Pertama kali yang masuk Islam ya dalam sejarah ya Nabi Adam. Ya. Jadi gimana awalul muslimin? Menjadi orang yang mempelopori segala kebaikan bagi kita. Ya. Orang-orang nggak berminat, ya. Jadi pelopor. Ya. Karena orang nggak minat baca Quran, dialah yang berminat. Ya. Karena ada orang yang siapnya kalau sudah ada temannya. Ya. Ada orang yang mau ada temannya, mau di apa dilecehkan, nggak diapresiasi, nggak dianggap. Kalau itu jelas hadisnya, jelas ayatnya, kerjain aja. Itu menjadi pelopor kebaikan bagi masyarakat di sekelilingnya. Itulah esensi daripada awalul muslimin. Ya. Sehingga awalul muslimin punya Pak dari menjadi orang yang awalul muslimin, atau istilah yang lain di surat apa itu, di surat Allah katakan di surat At-Taubah was-sabiqun al-awwalun, atau di surat Al-Waqiah was-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu di garis depan dalam berbagai macam amal soleh. Ya. Itu kalau di ayat lain mungkin pembahasannya tentang pahala yang lebih besar. Ya. Tengah-tengah masyarakat yang tertarik dengan menghafal Quran, dia menghafal. Karena dia udah menghafal, yang lain pada tertarik. Dia mendapat pahala dari yang dilakukan, dan dari pahala yang mengikutinya. Ya. Mengajarkan kebaikan, ya, tentu dengan niat dirinya akan siap melaksanakan, ya, supaya dilaksanakan juga oleh orang lain. Ya, di sini tinjauannya lebih kepada ya, rusukh al-aqidah. Aqidah yang baik itu aqidah yang dalam, ya, sehingga la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya beramal ini betul-betul karena Allah, nggak ada urusan dengan masyarakat suka nggak suka, nggak ada urusan dengan diapresiasi atau nggak diapresiasi, nggak ada urusan dihalang-halangi. Pokoknya saya akan terus beramal. Ada manusia yang ini bukan jadi amalan masyarakat, ya. Semuanya nunggu mayoritas dulu. Ya, ini namanya bukan awalul muslim. Ya.
Ibaratnya nih kalau sekarang ini yang butuh awal muslimin itu amalan datang sholat Jumat ini bagi laki-laki. Datang sholat Jumat jam 7, jam 8, jam 9. Ini nyaris nggak ada di Indonesia, di Jakarta. Dulu waktu saya kecil di Surabaya itu biasa. Jam 8, jam 9 udah di masjid. Sekarang nyaris kita tidak menemukan. Kecuali kalau yang umroh dan nemu orang begini di haram ya. Jadi kalau ini dilakukan terus-menerus, jadi awal muslimin di lingkungannya. Jadi diikuti oleh banyak orang, maka dia sehingga orang seperti ini tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada orang masih mencari Tuhan selain Allah, berarti dalam dirinya masih ada benih-benih penyimpangan akidah. Sehingga di ayat 164 Allah katakan, Qul aghairallahi. Ini pertanyaan mengingkari. Katakan, aghairallahi, apakah selain Allah? Sebagai Rabb, abghi Rabban. Aku mencarinya sebagai Rabb. Padahal dia Rabb kullu syai'. Rabb atas segala sesuatu. Jadi bukti manusia akidahnya semakin baik, imannya semakin baik ketika keyakinan Allah sebagai Rabb-nya sangat kuat. Jadi apa yang dimaksud dengan meyakini Allah sebagai Rabb? Ya, meyakini bahwa mencipta dirinya Allah. Ya, nggak mungkin tiba-tiba ada di dunia. Sehingga Allah yang manusia yang tidak percaya terhadap prinsip ini, Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Memang kamu di dunia ini tiba-tiba ada gitu, nggak ada bahan bakunya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Atau kamu menciptakan dirimu sendiri, kan nggak mungkin. Pasti pencipta dirinya Allah. Maka sudah seharusnya manusia kenal betul siapa penciptanya. Ya. Jadi menyadari penciptanya, pencipta dirinya Allah, itu berarti menjadikan Allah Rabbuhu. Ya. Yang mengatur hidupnya Allah, berarti dia meyakini Allahu Rabbuhu. Ya. Yang memimpin dirinya Allah, berarti dia meyakini Allah Rabbuhu. Yang menyediakan semua rezeki yang ada, berarti ya, dia meyakini Allah sebagai Rabb. Ya, ya, berbagai macam makna dari kata Rabbun. Ya. Sehingga pada hakikatnya mau tidak mau Allah itu Rabbun Nas. Ya. Cuma ada yang mengakui, ada yang nggak mengakui. Ya, ayatnya mengatakan Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Yang nggak mengakui berarti mengingkari fitrahnya sendiri. Ibaratnya orang punya anak nggak mengakui anaknya, anak nggak mengakui bapaknya, ya udah pasti nggak bakal tentram hidupnya, nggak bakal beres hidupnya.
bagaimana ada manusia nggak mengakui Allah sebagai Rabb. Maka akhirnya terjadi penyimpangan. Yes, ada yang kemudian kagum sama laut, lautlah dianggap Tuhan, dianggap Robnya, karena setiap hari memberi ikan. Nah, kagum sama sapi, karena sapi itu membajak sawah sedemikian luasnya, sapilah dianggap Tuhan. Berarti Robnya adalah Tuhan. Bedanya apa? Ya kalau sapi mau disebut Rob paling cuma Rob sawah doang. Ya. Ya, kalau laut dianggap Rob paling cuma ikan doang. Ya. Itu pun kadang ada, kadang enggak. Sawah juga kadang-kadang panen, kadang-kadang gagal panen. Ya. Masa iya Tuhan begitu? Ya. Sedangkan Rob yang sungguhnya itu Rabbu kulli syai'. Ya. Dia Rob segala sesuatu. Ya. Manusia itu sendiri dengan kehidupannya, alam semesta, langit, bumi. Wa inna lamusi'un. Tuhan mana yang bisa bersama banainaha. Langit ini aku yang bangun dengan kekuatan biaidi. Wa inna lamusi'un. Ya. Dengan luas yang luar biasa. Ya. Para ahli mengatakan, kenapa perlu disampaikan? Ya. Dan kami yang meluaskan alam semesta. Ya. Bukankah udah apa, udah otomatis gitu ya, yang namanya alam pasti luas. Ya. Para ahli mengatakan, ya karena luasnya itu suatu saat dalam sekian kurun waktu tertentu bisa bertambah luasnya daripada yang diciptakan sebelumnya. Sehingga Allah perlu katakan wa inna lamusyri'un. Ya. Tuhan mana yang bisa seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu di ayat ini dengan istifham istingkari. Qul aghairallahi rabban. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ya. Ya, kalau bahasa masyarakat kita, ya, teganya kamu ya mengkhianati diri saya. Padahal kamu itu sudah saya berikan berbagai macam kebaikan ya. Dari kecil saya rawat, dari gede saya masukkan sekolah dan seterusnya. Teganya kamu kemudian menyakiti saya. Masa kita seperti itu ya. Bahasa Arab ungkapannya seperti ini. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Maka hasil daripada keyakinan seperti ini, ya, Rasulullah mengajarkan agar manusia ya, selalu menyatakan bahwa dirinya ridha dengan Allah sebagai Rabban. Ya. Ridha sebagai Rabban. Sehingga zikirnya berbunyi apa? Raditu billahi Rabban. Ya. Siapa yang mengucapkannya di waktu pagi 3 kali, di hari itu dia meninggal, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan di waktu sore, malamnya meninggal, dia masuk surga.
kok ngomong gitu aja masuk surga. Ya, ya nggak mungkin lah, ya. Nggak mungkin ngomong doang. Itu billahi rabban, itu berarti ya, dirinya tidak pernah bermasalah dengan Allah. Ya. Maksudnya masalah yang paling utama adalah tidak pernah selingkuh kepada Allah. Ya. Nggak lurus terus. Ya. Wabil khusus ketika mengalami kondisi yang pahit. Ya. Sepahit apapun hidupnya, raditu billahi rabban. Ya. Saya yakin di balik pahitnya hidup ini akan membawa kebaikan. Itu baru namanya raditu billahi rabban. Ya. Nggak ngukur-ngukur dengan orang lain. Kenapa orang lain begitu, saya begini. Nah itu berarti belum raditu billahi rabban. Ya. Bahkan sampai ada orang yang saking nggak ridhonya ya, ya katakan yang dicintai, mungkin suaminya, mungkin anak yang meninggal, sampai keluar bahasa begini, ya. Oh tega-teganya anak saya yang diambil, kenapa nggak orang lain aja? Kayak Allah tuh nggak punya kerjaan ngambil anak saya. Astagfirullah. Semoga cuma keceplosan ya, saking sedihnya. Wabillahi rabban, ya. Semua takdir apa saja, ya, terutama yang pahit-pahit karena memang tidak disukai oleh manusia. Bukti ridhonya adalah ya, dia tidak pernah bermasalah dengan Allah. Dia selalu mengadu kepada Allah atas semua perasaan. Itu billahi rabban. Ya. Di surat Al-An'am merupakan penjelasannya, narasi agar manusia itu betul-betul fokus menjadikan Allah sebagai Rabban. Karena peluang selingkuh itu tetap ada. Menjadikan yang lain Allah. Di Arab itu ada pohon namanya Zatu Anwat. Pohon Zatu Anwat itu pohonnya besar sekali. Pohon yang tumbuhnya bisa 100 tahun, 200 tahun. Zatu Anwat. Garis tengahnya mungkin bisa semeter, bisa lebih. Maka setelah Islam disebarkan, Rasulullah mengajarkan ya, pohon besar seperti ini, ya, nggak usah terlalu dikagumi, kagumi penciptanya Allah. Ya, akhirnya ya, para sahabat ya udah, ya, nggak terlalu sudah meninggalkan pohon Datu Anwar. Jadi sebelumnya kalau ketemu pohon Datu Anwar itu dilus-lus, ya, supaya dapat rezeki, supaya dapat anak, itu ngelus-ngelus pohon. Bodoh sekali manusia itu ya. Ya, supaya pedangnya ya apa tepat sasaran, pedang itu di ditempelkan, digantungkan. Pedang kalau digantungkan ke Zatu Anwat, pedangnya bisa lebih sakti. Nah, itu dihabisi oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh lagi nganggap pohon dianggap keramat. Udah akhirnya udah ya biasa aja melihat. Tapi setelah
ditarbiyah ya, sekian tahun. Masalah di tahun ke-8. Para sahabat ini ketika ketemu Datu Anwat, ya, kumat lagi itu, ya, syiriknya kumat lagi. Ya. Sehingga dipuja lagi, marah sekali Rasul. Ya. Hari gini kamu masih, ya, ya masih meyakini Datu Anwat, ya, ini memang bisa kumat, ya. Di sebagian negara Arab, ya, sekarang ini ya, di kondisi orang sedang berjuang atau membantu orang berjuang di negeri itu rame-rame, ya, ya berpesta pora sambil bernyanyi-nyanyi, ya. Ini liriknya itu juga sudah nyebut Tuhannya orang Quraisy dulu. Salah satu lirik nyanyinya berbunyi begini, labbaika ya Hubal, katanya. Kami siapa ya Hubal? Bisa begitu manusia ya. Padahal di situ itu paling ketat, ya, yang ketat sedikit akidah sunnah. Alhamdulillah bisa menyimpang, ya. Joget-joget, minum khamar, yang nyanyi salah satu liriknya berbunyi begitu, baik ya Hubal. Yalah, karena itu Rasulullah mengingatkan, ayo tiap hari coba sampaikan kepada Allah, raditu billahi rabban, islami dinan. Bani Israel sekian puluh tahun dididik oleh Musa alaihissalam, ya, sampai akhirnya setelah ditindas oleh Firaun, ya, berhasil melarikan diri, menyeberangi sungai Nil dan jalan menuju ke Filistin. Di tengah jalan, ya, ketemu orang yang menyembah berhala. Ceritanya ada di 138 surat Al-A'raf. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum. Begitu melihat orang berhala, kata Bani Israel ini, wahai Musa, kok kita nggak punya Tuhan seperti ini, ya? Ya. Ciptain dong, ya Musa, ja'al lana ilahan kama lahum aliyah. Bayangin gimana marahnya Musa, ya. Ya. Jadi padahal akidah itu nomor satu. Hingga saking marahnya Nabiullah Musa alaihissalam, katanya, dasar kamu ini kaum yang bodoh, katanya. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Bagaimana kamu bisa masih berminat dengan berhala-berhala ini? Karena orang-orang pelaku-pelakunya itu nanti dihancurkan oleh Allah. Inna ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Kemudian Nabi Musa mengingatkan mereka, gaya bahasanya sama dengan bahasa 164 tadi. Qul aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya, 140-nya, ya. Ya. Tega kamu, ya, masih mencari Tuhan selain Allah, ya. Kalau bahasa kita, ya. Ya. Musa aghairallah, apakah kepada selain Allah? Abghikum ilahan, aku mengharapkan kamu mencari selain Allah, ya. Padahal Allah itu udah baik banget sama kamu, ya. Bahwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya. Jadi para sahabat itu kan
salah satu strategi Rasulullah adalah diakrabkan betul dengan Al-Quran. Betul memang nggak hafal ya, ada yang nggak hafal, yang kira semuanya hafal. Ya. Mungkin ada satu dua orang yang nggak hafal misalnya. Tapi kalau dengar ayat aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, mereka tahu, minimal tahu, oh ini ayat Al-Qur'an. Ya. Bagus lagi, oh tahu ini ada di surat Al-A'raf. Ya. Tentu yang hafal dia bisa mengucapkannya. Aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maka peristiwa Dzatu Anwat yang dialami oleh para sahabat itu, Rasulullah mengingatkannya dengan ayat ini juga. Ya. Ghairullahi abghikum ilahu wa huwa faddalakum 'alal. Apa bedanya kalau Rasulullah ngomong sendiri aja gitu? Kok bisa-bisanya sih kalian masih mendewakan Dzatu Anwat? Bisa aja kan seperti itu. Ya. Tapi akan beda bobotnya kalau mengingatnya pakai ayat. Ya. Jadi kalau pakai ayat, ya, apa yang dirasakan oleh para sahabat ini sebenarnya yang ngomong, yang mengingatkan Allah. Ya. Cuma lewat mulut Rasulullah. Abaghikum ghairallahi abaghikum. Arab 140 ya. Ghairallahi abaghikum ilaha wa huwa faddalakum ala. Ya. Jadi ketika sadar, wah ini firman Allah ini, masa saya ya nggak takut pesan Allah begini, cuma disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Semacam 164 tadi. Qul ghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ya. Apalagi yang dirasakan oleh manusia yang masih baik. Ya. Ini yang saya katakan tadi, ya, yang kita bahas tadi, hati itu memang nggak henti-hentinya ya, tergerak oleh ya, kerusakan-kerusakan. Ya. Padahal gurunya udah Musa alaihissalam, ya. Padahal gurunya ada Rasulullah bisa mengalami begitu. Ya. Gimana dengan kita? Ya. Bisa mengalami penurunan, penyimpangan bahkan ini. Ya. Ya, percaya kepada selain Allah. Ya. Yang kedua, karena ini ya ayat 140 Al-A'raf ini ya kasusnya tentang Nabi Musa dan Bani Israel ya. Maka dengan ayat itu yang dirasa apa? Aduh ya, saya nggak mau bernasib seperti Bani Israel. Itu bedanya kalau ngomong sendiri. Wah, saya jadi kayak Bani Israel dong ya. Ya. Nggak tahu diri, udah diberi banyak kebaikan oleh Allah, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, masih mencari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini pentingnya kenapa Rasulullah mengingatkan, ayo ya baca Quran yang banyak, bila perlu hafal, bila perlu, supaya ya, kalau ada penjelasan-penjelasan itu nyambungan. Oh kasus gini, oh nyambungnya dengan ayat. Nabi Aisyah radhiyallahu anha ya, di tahun 6 Hijrah dapat musibah, ya, fitnah, ya, fitnahnya viral lagi bahwa berselingkuh dengan Sofwan. Siapa yang nggak sedih? Ya.
Rasulullah pun sampai berubah sikap. Ya. Dan baru tahu bahwa Aisyah tidak seperti itu, nunggu sebulan, tunggu turun ayatnya innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Ya. Maka dalam kondisi sebulan yang sedih itu, apa yang diungkapkan oleh salah satu yang diungkapkan oleh Aisyah, ya, langsung mengingat Nabi Yakub alaihissalam, ya, yang ada di surat Yusuf. Jadi maksudnya apa? Sekelas Nabi aja bisa mengalami kesedihan yang sangat dalam. Ya apalagi saya manusia biasa. Nabi Yakub itu ketika mengalami kesedihan, salah satu ungkapannya apa? Fasabrun jamil. Ya. Saya harus bisa bersabar dengan sebaik-baiknya. Wallahul musta'an. Allah lah tempat, ya, minta tolong. Ya. Alamat tasifun. Manusia nggak bisa dipercaya. Karena maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fala aqulu illa ma qala Abu Yusuf." Nggak mau menyebut Yakub, ya, biar dua-duanya kena. Ya udahlah, kesedihan ini akan saya sikapi dengan sikapnya bapaknya Yusuf. Jadi Yakub saat itu juga sedih, Yusuf juga sedih. Kalau ngomong Yakub doang, ya, Yusufnya nggak dapat. Tapi dengan Abu Yusuf, ya, bapaknya Yusuf. Kala aqulu illa ma qala Abu Yusuf, sabrun jamil, wallahu musta'an ala ma tasifun. Ya, ini sekedar contoh, ya, pentingnya manusia itu, ya, sama Quran harus akrab, harus sampai aksiomatik, ya. Minimal, oh ada begini, itu Quran. Oh ada ayat begini, oh itu Quran. Karena kalau nggak akrab, ya, ya, dia dengar suatu ayat, dia kira itu cuma bahasa Arab saja. Masih bagus kalau nanya, tadi Quran apa hadis? Quran. Saya nggak peduli sama sekali, dikira itu cuma ungkapan bahasa Arab. Berarti ini menunjukkan ketidakakalan. Ya. Nabi saat Musa alaihissalam mengajak Bani Israel masuk Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel? Ya. Wahai Musa, udahlah kamu berangkat berdua aja sama Tuhan. Ya, kami nunggu di sini. Ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nah ayat ini karena begitu akrab dengan para sahabat, ya, diungkapkan oleh para sahabat menjelang perang Badar. Ya. Menjelang perang Badar, perang Badar bukan perang dadakan, gitu ya, istilahnya. Jadinya misalnya, ya, kita ini misalnya kita ngumpul offline, ya, seperti dulu di Alikma misalnya offline, ya. Setelah selesai ngaji, ya, tiba-tiba kita harus berangkat ke Bandung. Gimana perasaan? Galau lah. Ya. Usahakan kita nggak bawa ini, nggak bawa itu, nggak bawa baju. Pokoknya kita harus berangkat. Padahal di Bandungnya cuma mau rekreasi. Orang kalau diajak mendadak. Bagaimana mendadaknya perang. Kita harus ke Badar, kita perang. Waduh, ya, nggak kebayang. Ya. Walaupun sebelum berangkat itu ada dialog, ada rapat, ada musyawarah.
Maka hasil musyawarah itu disikapi dengan ayat di surat Al-Maidah tadi. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil seperti Bani Israel yang mengatakan, berangkat aja kamu berdua sama Tuhanmu, kita enggak. Tapi kita akan mengatakan, berangkatlah kamu bersama Allah, kami siap mendukung. Idhab anta rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Jadi ya, omongan-omongannya itu enggak jauh-jauh dari ayat Al-Quran. Ya. Ya, itulah yang seharusnya ya, bagi orang-orang beriman. Ya. Dan kalau ibu rajin mengikuti ceramah-ceramahnya Abu Ubaidah yang di Filistin, ya nggak jauh-jauh apa aja semua ya dari Al-Quran. Ya. Perang saat ini namanya Tufanul Aqsa. Ya. Tufanul Aqsa. Dari mana kata tufan? Ya dari peristiwa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a. Ya. Ya. Begitu ya, sebelum-sebelumnya juga istilahnya Quran semua. Ya. Apa istilahnya? Masalah Qairan Ababil misalnya. Ya. Ini bagaikan adab yang pernah terjadi pada Abraha. Pokoknya istilahnya ngambil dari surat Al-Fil. Ya. Wah, jangan ditanya. Ya. Ya. Tidak sedikit pun peristiwa kecuali ini ayat. Ada peristiwa ini ayatnya. Ya. Ini hanya bisa dilakukan jika kaum muslimin selalu bersama Al-Quran. Ya. Melihat ya, wah ini dibom, ini dibom, ini dibom, ini dibom. Allah maka Ubaidah katakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau soal pahit, tidak kita aja yang hidup pahit, mereka juga hidup pahit. Bahkan mereka pahitnya bisa berlipat-lipat. Kenapa? Karena nggak ada istilah dapat pahala, nggak ada istilah mati syahid, nggak ada istilah gitu. Yang ada bagaimana ya? Ya. Karena mereka nggak kepingin mati ya. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Ya begitulah dampak berakidah yang benar ya. Insya Allah ya semua kondisi selalu dianggap baik ya. Selalu ada bahasa-bahasa penghibur ya. Selalu ada ayat-ayat perdamnya ya. Itu juga kalau menyimpang ada ayat yang meluruskan ya. Ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya. Baik Ibu-ibu sampai di sini kaji kita. Mohon maaf belum bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.